Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniai kita anak bukan untuk kita banding-bandingkan anak kita dengan anak kita yang lain, bukan untuk membanding-bandingkan antara anak kita dengan anak orang lain. Oh, si ini kok anaknya lebih pintar dari kamu harus kamu harus seperti dia. Si ini anaknya harus lebih jago, dan dalam hal ini kamu harus lebih dia. Bukan seperti itu. Berwujud kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang ada di dalam anak kita, dalam hidup anak kita syukuri. Ya, mungkin anak kita memang bukan ditakdirkan menjadi pejabat, mungkin anak kita bukan ditakdirkan untuk menjadi seorang yang punya usaha besar, mungkin anak kita bukan ditakdirkan untuk menjadi anak yang punya kekayaan banyak. Tapi bisa jadi anak kita itu ditakdirkan untuk menjaga kita, untuk selalu merawat kita, untuk selalu ada di saat kita butuh. Ini Masya Allah ya, kita ingat salah satu wali Allah yang semasa hidupnya dia bukan orang yang populer, bukan orang yang terkenal. Kita ingat bagaimana Uwais Al-Qarni itu hanyalah seorang orang biasa yang tidak populer, tidak terkenal di kalangan masyarakat, tapi dia anak yang selalu ada untuk orang tuanya. Ya, dia selalu menjaga ibunya seumur hidupnya, walaupun dia adalah pribadi yang sangat ingin bertemu dengan Rasulullah SAW, namun kenyataannya tidak bisa bertemu dengan Rasulullah SAW sampai Rasulullah SAW itu wafat. Tapi diceritakan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ada seseorang bernama Uwais Al-Qarni ingin datang bertemu denganmu, tapi nggak ketemu denganmu karena engkau sedang berada di dalam medan perang. Dia anak yang soleh, dia anak yang berbakti pada orang tuanya, dia anak yang selalu menjaga orang tuanya, dia anak selalu menggendong ibunya untuk mengantarkan ibunya ke suatu tempat yang itu. Uwais Al-Qarni menggendong ibunya. Belum tentu punya 10 anak sukses semua jadi pejabat, tapi belum tentu 10-nya itu ingat sama orang tuanya. Bisa jadi si anak yang skillnya biasa aja, yang kemampuannya biasa aja, tapi dia selalu bisa menjaga orang tuanya, selalu bisa melindungi orang tuanya. Ketika orang tuanya butuh, ketika orang tuanya sedang sakit, dia ada di situ. Nah, Masya Allah nih ya. Jadi setiap anak itu Allah berikan kelebihan masing-masing. Setiap anak itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan perannya masing-masing. Bukan untuk dibagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan, menganugerahkan kita anak bukan untuk dibanding-bandingkan, bukan untuk disama-samakan. Dibanding-bandingkan aja nggak boleh, apalagi sama-samakan. Dia punya jalan hidupnya sendiri, dia punya peran hidupnya sendiri. Kita orang tua wajib menjadi contoh yang baik buat anak kita, wajib menjadi teladan yang baik buat anak kita. Apakah anak kita akan berbakti terhadap kita? Tidak, tergantung bagaimana kita berbakti pada orang tua kita atau tidak. Tergantung bagaimana apakah kita berbakti pada mertua kita atau tidak. Tergantung bagaimana ucapan kita terhadap orang tua kita, terhadap orang lain itu baik atau tidak. Anak kita sholat atau tidak, tergantung bagaimana kita sholat atau tidak. Anak kita rajin ngaji atau tidak, tergantung bagaimana kita rajin ngaji atau tidak. Gak bisa kita bilang, oh, kamu harus bisa ini, kamu harus bisa itu, tapi ternyata kita sendiri tidak melakukannya. Kamu harus rajin sholat, kamu harus tepat waktu sholatnya, tapi kita sendiri sholatnya bolong-bolong. Kita sendiri sholatnya suka menunda. Bagaimana anak kita mau meniru hal yang baik dari kita, sedang kita sendiri tidak memberikan contoh. Semua berawal dari kita sebagai orang tua.
Kalau kamu ingin anakmu berbakti pada kamu, kalau kamu ingin anakmu jadi yang soleh-solehah, kamu harus jadi anak yang soleh-solehah dulu kepada orang tua kamu. Kamu harus jadi anak yang berbakti pada orang tuamu dulu agar anakmu berbakti padamu. Kamu harus menjadi orang yang mencintai Al-Quran agar anakmu mencintai Al-Quran. Kamu harus menjadi orang yang mencintai Rasulullah SAW agar anakmu mencintai Rasulullah SAW. Ya. Mari kita para orang tua ini belajar, terus belajar apa yang sudah kita contohkan pada anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.